Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita. Allah bimbing hati kita untuk sama-sama hadir dalam masjid ini dalam rangka untuk mempelajari peninggalan dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu hadirin, kami ingatkan dalam sebuah hadis. Yang hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, termasuk Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. Beliau adalah ulama dekat dengan generasi salaf karena beliau meninggal pada tahun 463 Hijriah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, tidak ada yang tak kenal beliau, orang yang menggeluti ilmu hadis dan ilmu fikih. Beliau adalah min kibar ulama, imam ya. Dalam kitabnya ini pada halaman 337 beliau membawakan sebuah sanad hadis. Akhbarana Abdul Waris Ibnu Sufyan, telah mengkabarkan kepada kami Abdul Waris bin Sufyan. Qala haddatsana Qasim Ibnu Usbuh, telah menceritakan kepada kami Qasim bin Usbuh. Qala, dia telah berkata, haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Amr Ibn Muhammad al-Usmani bil Madinah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Amr bin Muhammad al-Usmani di Madinah. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Qala haddatsana Katsir bin Abdullah ibn Amr bin Auf al-Muzani, dan telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani an abi an jaddi, dari ayah dan dari kakeknya. Qala Rasulullah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul inni akhafu ala ummati min ba'di min a'malin salasah. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya aku takut, khawatir menimpa umatku setelah meninggalku dari 3 perkara. Qala, lantas sahabat yang mendengar ini berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa 3 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, akhafu alaihim min zillatil alim, aku khawatir menimpa mereka para
umatku selalu dari kesesatan orang yang berilmu. Dia kelihatannya Masya Allah banyak hafal hadis, namun yang dia sampaikan adalah zallah, kesesatan, sehingga diikuti oleh manusia, sehingga manusia taklid buta kepadanya. Maka dalam Islam ini tidak ada taklid. Ya, taklid itu dalam keadaan darurat saja. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kedudukan taklid itu kamanzilati aklil mayyit, seperti kedudukan orang makan bangkai. Kapan kita boleh makan bangkai, Bapak Ibu? Inda darurat, ketika darurat tidak ada lagi yang dimakan. Kalau tidak makan mati kita. Nah, maka banyak orang yang sesat sekarang ketika mengikuti kesesatan orang-orang yang kelihatannya berilmu. Contoh saja orang-orang yang mengagungkan. Kalau ulama itu boleh jadi mereka ma'dzur, ya. Mereka diberi uzur karena mereka mustahil. Akan tapi pengikutnya yang tidak diberikan uzur. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa min hukmi jair, dari hukum orang yang zalim. Ya, itu juga dikhawatirkan oleh Rasul, karena orang yang zalim tidak akan adil dalam memutuskan hukum. Kemudian wa min hawa muttaba'in, dan dari hawa nafsu yang diikuti. Kemudian beliau berkata wa bihadzal isnad, dan dengan sanad yang sama. Nah, anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu, ini hadis yang akan kita bacakan tadi Bapak Ibu. Jadi sanadnya sama seperti yang kita baca di atas. Karena ulama salaf biasanya dalam kitabnya penuh dengan sanad, ya. Mereka kalau menukilkan riwayat dengan sanad-sanadnya. Namun ada sanadnya diringkas karena sudah ada disebutkan sebelumnya. Qala Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kata Rasul. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Inilah yang kita pelajari hari ini. Inilah sumber ilmu, ya, sumber ilmu adalah Al-Quran dan sunnah. Dan orang yang berpaling dari ilmu ini boleh jadi azab. Karena azab itu, ya, yang paling besar itu Pak dalam agama. Kalau fitnah yang menimpa dunia, kalau kita sabar dapat pahala. Tapi kalau azab berupa meninggalkan ilmu, ini bahaya. Nah, dalam buku yang sama, ini sering kami baca juga, ya, sebagai motivasi bagi kita. Dalam kitab yang sama, dalam kitab Jami'il, ya, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli ini, beliau membawakan riwayat asar, ya, dari para ulama salaf pada halaman 216. Waqalu, dan mereka yakni para ahli ilmu, para hukama, para ahli hikmah dari kalangan salaf, mereka berkata, ini riwayat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya, dalam kitab ini, man hajaballahu anhu ilma, barang siapa yang Allah halangi darinya ilmu agama, azzabahu 'alal jahli, Allah azab mereka dengan kejahilan. Jadi orang yang tidak mengerti agama, kata beliau, berdasarkan asar dari ulama salaf, ini adalah azab dari Allah. Jadi azab itu tidak hanya orang Allah tenggelamkan, tidak hanya rumahnya terbakar, tapi orang yang dihalangi dari menuntut ilmu itu juga azab. Orang yang, kalau kata orang Minang, tak madu hatinya kepada ilmu, ini azab dari Allah. Bahkan kabur dia
Subhanallah. Ya kalau kita nangis di pengajian langsung khawatir ini azab berdasarkan riwayat dari ulama salaf. Wa asyaddu minhu adzaban, dan yang paling besar azab dari yang pertama, dari Allah hijab hatinya, Allah halangi hatinya ya dari ilmu, dan Allah azab dengan kebodohan. Yang paling dahsyat dari itu azabnya adalah man aqbala alaihi ilmu, barang siapa yang telah datang ilmu kepadanya, fa'addahu anhu, kemudian dia berpaling dari ilmu itu. Subhanallah, ini luar biasa, ini azab dahsyat ini. Maka azab itu jangan kita bayangkan orang yang terkena bencana saja, belum tentu itu azab juga. Kalau bertakwa itu ujian begitu. Tapi orang yang berpaling dari ilmu, kata para ulama, ya adalah azab dari Allah. Kenapa? Karena ilmu ini cahaya. Imam Syafi'i mengatakan seperti apa? Fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu agama itu cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yuhda lil asi, tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Boleh jadi orang yang malas untuk ilmu itu maksiat, ada yang maksiat yang dilakukan, sehingga Allah halangi ilmu darinya. Bahkan Imam Syafi'i, beliau curhat kepada gurunya Waqi' bin Jarrah, ya syakautu ila Waqi'in su'aizi, aku mengeluhkan kepada guru Imam Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau kasih arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat, kepada pelaku dosa. Karena nyambung dengan hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain, Rasul mengatakan idza akhta'a 'abdun khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Apabila seorang hamba melakukan dosa, ditorehkan dalam hatinya bintik hitam. Nah, kalau seandainya banyak dosa yang dilakukan, maka hatinya akan sakit. Kalau hati yang sakit, maka dia tidak akan bersemangat beribadah karena dosa. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dia bertobat, maka akan bersih hatinya. Maka Nabi mengatakan, fa'idha huwa naza'a wa taba wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia tinggalkan dosa yang dia lakukan, dia bertobat, dia beristighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in 'ada, dan kalau kembali dia berbuat maksiat, zida fi, akan ditambahkan torehan kita di hatinya. Dan itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, ar-ran kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ada ron, bintik-bintik hitam di hati manusia karena maksiat, dan dia tidak bertobat istighfar kepada Allah. Sehingga kalau seandainya hati telah mati, dalam hadis lain Nabi mengatakan la yunkirunal munkar, mereka tidak akan mengingkari kemungkaran, wala yarifunal ma'ruf, mereka tidak mengetahui yang ma'ruf, bahkan yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dikatakan mungkar. Ketika nonton penyedia semangat kali ya, ketika nonton bola kaki jam 3 bisa bangun, ketika pengajian saja Pak, ya habis maghrib saja berat minta ampun. Tapi kalau seandainya ada pertandingan dunia, wah ringan kali Pak, asik gitu ya, alhamdulillah. Itulah dunia, ya, dan itulah jerat-jerat syaitan. Karena memang ketika Allah disebutkan dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, neraka itu kata Rasul hujibatin naru bisyahwat, neraka itu memang dikelilingi gitu ya,
dengan syahwat, dengan sesuatu yang enak-enak, ya. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sementara surga itu memang dikelilingi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka sesuai dengan hadis yang tadi Pak, Nabi mengatakan apa? Ya, tinggalkan 3 perkara yang Rasul takut menimpa umatnya setelah beliau wafat, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa kembali kepada Allah dan bersemangat ya mempelajari ilmu agama dimanapun ya, selama ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka itulah ilmu yang hak, itulah ilmu yang nafi, yang bermanfaat, yang mesti kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bersabar dari segala gangguan di jalan dakwah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang kemudian kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada malam ini ya, yang mana kita masih pada bab maja fit tanjim, bab tentang segala hadis, segala dalil ya, yang datang tentang perbintangan. Baik. Kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Kita baca matangnya kembali karena walaupun ini sudah dibaca kalau nggak salah pada pertemuan sebelumnya ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat dari ilmu-ilmu beliau dan beliau juga mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat oleh Allah dari Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Musa qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannah, 3 kelompok manusia tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, yang pertama pecandu minuman keras, pecandu khamar. Kalau minum baik bagaimana masuk juga. Bahkan dalam Islam, dalam hukum pidana Islam, dalam hukum Islam ya, orang yang minum khamar itu dicambuk hukumannya. Ya. Waqati'ur rahim, yang kedua pemutus tali persaudaraan. Rahim itu artinya Pak, ya perut, ya apa? Rahim tempat penyimpanan bayi. Karena saudara itu biasanya ibunya sama, ya, dan saudara yang satu nasab, itu namanya rahim. Jadi kalau seandainya kita mengunjungi saudara kita, itu namanya silaturahim. Ya, kalau dibahasakan di bahasa Indonesia silaturahim. Tapi kalau kita mengunjungi teman kita, saudara seiman, nah itu istilahnya Pak dalam agama bukan silaturahim. Itu namanya ziarah, berkunjung ya. Nah, kalau yang silaturahim ini khusus yang satu nasab. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena banyak istilah-istilah terkadang di Indonesia kan namun menyalahi ya bahasa Arab. Contoh yang masyhur di tengah-tengah kita, kalau bukan mahram dibilang bukan muhrim. Padahal muhrim itu artinya orang yang mengenakan pakaian ihram, itu muhrim. Adapun orang yang boleh kita nikahi ya, itu namanya bukan mahram. Yang boleh kita nikahi, yang tidak boleh kita nikahi itu mahram. Mahram dari segi nasab. Akan tapi kalau orang yang telah kita nikahi menjadi mahram bagi kita, ya seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga yang tidak akan masuk surga kata Rasul, wa musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan ya penyihir, yakin dengan penyihir. Nah, kalau meyakini adanya sihir itu akidah Islam.
Nah, karena Al-Quran menetapkan ada sihir itu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa tidak ada sihir itu. Padahal Allah menyebutkan tentang sihir. Yang tidak boleh kita yakini itu penyihir. Ya, penyihirnya. Oh, penyihir itu sakti, tidak boleh. Saktinya dari setan, saktinya dari iblis. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sebagaimana Dajjal lebih hebat lagi Pak dari penyihir. Ya kan? Allah berikan memang sebagai ujian, sebagai fitnah untuk manusia. Maka Dajjal akan menguasai seluruh tempat di dunia ini selama 40 malam. Kecuali ada 2 tempat saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Sebuah nama Sahih Al-Makkah, Al-Mukarramah, wal Madinah, Al-Munawwarah. 2 tempat itu saja. Namun selebihnya akan dikuasai oleh Dajjal. Tidak hanya dimasuki, dikuasai. Karena Dajjal ini punya kekuatan, ya. Bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa mengkabulkan apa yang diinginkan oleh pengikutnya. Pengikutnya ingin emas, bin Salabin langsung muncul emas. Itulah fitnah Dajjal yang sangat luar biasa. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi setiap mau salat berlindung dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Masih itu artinya orang yang berjalan, akan menguasai gitu ya. Itu diantara maknanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kebenaran tidak diukur dengan khariqul adah. Apa itu khariqul adah? Sesuatu yang sifatnya keluar dari hukum kausalitas. Api membakar, ya kan? Ini enggak, dia kebal dengan api. Namun beda nanti dengan mukjizat. Kalau mukjizat harus kita yakini karena ditetapkan melalui khabar yang sahih, melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Nah, mukjizat para nabi harus kita benarkan. Tapi kalau orang-orang sekarang yang mengklaim sakti, mengklaim punya karomah, nah, itu harus kita lihat buktinya, dalilnya. Mana dalilnya? Dia bisa Mi'raj, Isra Mi'raj 70 kali dalam semalam. Nabi dia cuma sekali. Ini katanya Habib, ada yang ngomong 70 kali. Ya, sungguh itu kedustaan yang di atas namakan dengan agama. Yang intinya nanti dia akan mengagungkan manusia yang selevel dengan dia. Kan Habib gitu, saya juga Habib gitu ya. Harus dimuliakan. Bahkan harus bertabarruk pengikutnya kepada Habib itu. Bahkan bekas siwak, bekas giginya Pak dilelang itu. Ini dia siapa yang mau tabarruk ya dengan bekas jigongnya Habib ya. Harganya berapa? Ya, jutaan hadir. Bahkan yang paling parah Pak, ya pengikutnya kalah berkah dengan bekas duduknya Habib. Apakah bekas kentutnya ya kan? Nah, itu kalah berkah, bekas minum berebut, minum bekas Habib. Karena doktrin itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Jadi hadis ini sahih Pak. Ahlussunnah meyakini karomah betul. Namun karomah harus ditetapkan dengan informasi yang sahih. Tidak hanya qila wa qal ya. Tidak hanya ucapan manusia. Karena Imam Syafi'i telah memberikan arahan tentang hal itu. Apabila kau lihat ada orang yang terbang di awal dia di angka di udara, idza ra'aita man yatiru 'ala al-hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala tabtar. Kalau kau melihat ada orang yang bisa terbang di udara, berjalan di atas air, ini disebutkan ucapan beliau itu dalam menakib ya. Kita menakib Imam Syafi'i. Jangan kalian tertipu dengan hal itu sampai engkau lihat amalannya, engkau timbang amalannya dengan sunnah Rasul. Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau dia tidak sesuai dengan sunnah, maka itu adalah tipu daya, itu sihir. Karena penyihir Pak, terkadang mengklaim itu ilmu hikmah, karomah, padahal itu sihir, permainan setan. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan.
Qala Asy-Syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, Al-Imam Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tarjamatu Abi Musa, biografi dari perawi hadis ini, yakni sahabi al-jalil, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Ya, huwa dia adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, nama kunyahnya Abu Musa. Jadi nama kehormatannya, nama populernya adalah Abu Musa al-Asy'ari, dinisbatkan kepada suatu kabilah Asy'ari, ya, di, ya, Makkah itu. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah, ya. Abdullah bin Qais, ayahnya Qais. Sahabiyun jalilun masyhurun, dia seorang sahabat yang agung, yang terkenal. Mata bil Kufati sanata 50 Hijriah. Beliau meninggal di Kufah. Di mana Kufah itu, Pak? Ya, di Irak, di Baghdad. Ada Basra, ada Kufah dekatnya. Jadi beliau meninggal di Kufah. Dalam hadis ini Rasul mengatakan tadi, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Ya, sebelumnya salah satu. Ini harus kita jelaskan juga. 3 dalam hadis ini, Pak, ini maknanya bukan pembatasan. Artinya kalau yang lain berarti masuk surga dong, Ustaz. Orang yang bunuh orang masuk surga, kan hanya 3 tak. Maka ulama mengatakan, iya, hitungan di sini 3 di sini bukan pembatasan, namun contoh permisalan. Dalam hadis ini ada 3 yang dimisalkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, kelompok manusia yang tidak masuk surga. Dalam hadis yang lain ada banyak lagi, ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi 3 di sini laisa min babit tahdid, bukan dalam bab untuk membatasi, tidak. Wa innama ya min babit tamsil, bab percontohan. Jadi Nabi mencontohkan ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Ya, seperti itu. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga mereka. Nah, ini namanya wa'i, ini namanya ancaman. Ya. Hada min nususil wa'idil lati tamurru kama ja'at. Ini bahagian atau termasuk nas-nas yang sifatnya ancaman atau yang berupa ancaman, yang dia mengalir sebagaimana datangnya dari Nabi SAW. Namun ancaman ini dalam akidah Ahlussunnah la yufidul jazm, tidak memberikan makna pemastian. Ingat dulu, ancaman ini tidak memberikan pengertian pemastian. Kenapa? Karena ada nas yang memalingkannya. Di antaranya Al-Quran. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik. Kalau mati tidak bertobat dari syiriknya, tetap syirik pula dia lakukan, tidak bertobat. Wa yaghfiru maduna dzalika, dan Allah mengampuni maduna dzalika, yang selain syirik itu. Dan dosa yang disebutkan di sini selain syirik. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keadaannya nanti terserah Allah, gitu. Atau dengan istilah mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau Allah ingin, Allah mengazabnya, sebagaimana yang disebutkan ancaman oleh Nabi. Dan kalau Allah ingin, Allah mengampuninya. Syaratnya dia mati membawa tauhid dan tidak membawa dosa syirik, Allah akan mengampuni dosanya. Ini dirinya Allah. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij tidak, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata orang Khawarij, betul pasti, ya, orang mengkeras itu kafir, mukhalladun finnar, kekal di neraka. Mu'tazilah sama, cuma di dunia kata Mu'tazilah, orang ini tidak muslim, tidak kafir, tapi dia fi manzilatin baina manzilataini, berada antara 2 kedudukan. Laisa bi mu'min wa laisa bi kafir.
Tapi kalau mati sama dengan Khawarij, hasilnya tetap mukhalladun finnar. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah yang memahami ayat atau hadis tentang ancaman, lihat dosanya. Kalau dosanya selain syirik dan pembatal keislaman, maka pelakunya ya dibawakan Allah. Seperti ini. Ini bukan dosa syirik. Kecuali kalau sudah sampai kepada pembatal keislaman, seperti apa? Penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Karena ini termasuk nawaqidul Islam. Ini hadirin yang Allah mulai. Ini bedanya antara Ahlussunnah dan Khawarij dalam bab yang menyikapi pelaku dosa besar. Ini kan perbuatan dosa besar semua. Ini namanya wa'i, ancaman. Jadi ancaman itu tergantung pada Allah nanti di akhirat. Selama pelakunya yang tidak berbuat syirik, mati dalam kesyirikan. Tapi kalau orang mati dalam kesyirikan pasti, karena sudah ada dalil yang memastikan, pasti dia tidak diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni, maka pasti kekal di neraka. Apalagi syirik besar yang dia bawa. Ini hal ini Pak harus kita pahami dalam bab akidah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam memandang, menyikapi pelaku dosa besar. Ya. Dan ini juga jawaban kita terhadap orang-orang yang suka menuduh kita, mengatakan hanya dia aja, kelompok mereka saja penghuni surga. Kapan gitu ya? Ya, kita membawakan hadis Nabi. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis dari Muhammad, Abu Daud dan lainnya. Apa kata Rasul? Sataftariqu ummati, akan berpecah umatku. Yang sahih umat di sini namanya ulama mengatakan ummatul ijabah, umat yang telah menerima Islam, yang telah menjawab seruan Rasul. Artinya umat Islam itu sendiri yang akan berpecah belah. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Lihat, ancaman dalam hadis ini Pak bukan pemastian. Maka kita nggak bisa memastikan pasti Asy'ari masuk ke neraka enggak, tapi mereka terancam karena masuk ke dalam salah satu dari firqah dhallah. Ya. Maka kita nggak mengatakan Asy'ari pasti surga, masuk neraka enggak. Namun mereka diancam boleh, jadi Allah mengampuni mereka. Mereka misalkan nggak minta-minta sama orang hati Asy'ari yang muwahhid, yang boleh jadi ada gitu. Yang bertauhid, ya kita nggak bisa bilang mereka pasti masuk. Ini ancaman, ini bukan pemastian. Nah, ini terkadang mereka gagal paham ya. Dia bilang kita meneraka-nerakakan orang. Padahal tidak ada seperti itu ya. Kita hanya menyampaikan hadis Nabi dan menyampaikan kalam ulama salaf ya, yang mengatakan bahwa Asy'ariyah ini adalah firqah dhallah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Munazzaratun fi Quran ya. Apalagi beliau menjelaskan tentang kesesatan Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran yang kita baca sekarang ini Pak, yang berbahasa Arab itu makhluk kata mereka. Al-Quran yang tidak makhluk itu Pak, Al-Quran yang tidak berbentuk huruf. Nah, karena Al-Quran yang tidak makhluk itu, yang kalamullah itu dalam akidah Asy'ariyah kalamun nafsi, kalam yang belum terpisah dari zat Allah. Tapi kalau sudah terfirmankan berupa huruf, berupa bahasa, itu bukan firman Allah lagi, itu makhluk. Apa bedanya mereka dengan orang Mu'tazilah? Makanya para ulama kita mengatakan Asy'ariyah itu adalah Mu'tazilah versi banci gitu ya. Ya kalau Mu'tazilah terang-terangan Al-Quran makhluk ya. Kalau Asy'ari bilang, oh enggak ya, maksud kami kalau Allah sebelum difirmankan gitu ya, sebelum berbentuk huruf hijaiyah gitu. Kalau Allah sudah ada, kita meyakini Al-Quran kalau Allah itu ya betul. Allah mampu berbicara dengan huruf bahasa Arab, Allah mampu berbahasa Arab. Kalau orang Asy'ari, oh enggak mungkin Allah ngomong katanya. Ya, karena dalam akidah mereka kalau kita mengatakan Allah bisa ngomong,
dengan bahasa manusia kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu mujassimah menurut mereka. Dan ekstrim, Asy'ari yang ekstrim Pak, itu mengkafirkan kita, ini kafir dengan mereka. Mujassimah kafir. Karena kita meyakini ya Al-Qur'an ya, Al-Quran yang berbentuk huruf bahasa Arab itu adalah kalam Allah. Dan kebanyakan orang umum Pak, tidak, mereka sama dengan kita. Tanyalah, yang Al-Quran itu yang mana? Yang Al-Quran kalam Allah, yang ini yang kita baca sama dengan kita. Karena kebanyakan orang umum yang mereka klaim rata-rata orang Indonesia Asy'ari itu dusta. Rata-rata awam, tidak ngerti dia apa itu Asy'ari, tidak pernah juga dia belajar. Ya kan? Kitab-kitab Asy'ari yang ada. Ya kan? Ini hadirin yang Allah, dan ini sudah dibuktikan, ada penelitiannya dari seorang pers di Mesir ya, orang suka buat berita gitu ya. Ada orang mengklaim bahwasanya mayoritas umat Islam itu Asy'ari. Ditanyanya orang di Mesir ya, yang notabene ulama Asy'ari banyak di Mesir ya. Kamu Asy'ari, tahu nggak Asy'ari itu? Ya, musdari ya. Kami tidak paham apa itu Asy'ari. Nggak ngerti begini ya. Artinya kebanyakan umat Islam ini Pak, awam kebanyakan. Ya kan nggak ngerti dia apa itu Asy'ari ya, apa itu Wahabi, nggak ngerti. Cuma yang aktif di medsos lah yang tahu ya. Itu tahu lah dia ya. Dapat informasi dari Facebook ya, dari YouTube ya kan. Wahabi kata orang Wahabi pula katanya, nggak ngerti apa itu Wahabi, nggak ngerti pula apa itu Asy'ari. Kecuali talibul ilm ya, penuntut ilmu agama. Makanya klaim itu dusta. Kebanyakan orang umat Islam di dunia ini Asy'ari, dusta ya. Ya, mana datanya gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Bahkan orang awam pun banyak yang bilang ya, terserah dengan yang di atas. Banyak orang awam bilang itu bahaya dalam akidah Asy'ari, dan murtad yang ekstrimnya. Saya tak bilang semuanya ya. Apalagi Asy'ari dari kalangan Al-Ahbash. Ini ada Asy'ari ekstrim ya, pengikut Abdullah Al-Hariri di Yordania. Namun dia aslinya orang Ethiopia ya. Ada sekte Asy'ari, sekte Ahbashnya, itu parah tuh. Kita dikafirkan semua ini ya, yang tak ikut Asy'ari kafir. Jadi kalau ada orang-orang awam yang bilang terserah yang di atas itu menurut Asy'ari versi Ahbashnya kafir itu. Ya, iya, itu udah menyamai Allah yang makhluk katanya. Allah itu maujud bila makan. Ya. Allah itu ada tanpa tempat. Tapi kita minta mana dalil dari Al-Quran? Allah mengatakan sendiri, ya Allah itu ada tanpa tempat. Coba bawakan ayat, ya seperti tantangan Zakir Naik kepada orang Kristen. Tolong datangkan teks, ya ayat dari Bible Yesus mengaku menjadi Tuhan. Tidak ada jawaban sekarang. Sama kita katakan kepada Asy'ari, tolong datangkan ayat dari Al-Quran dan hadis yang sahih ya, secara teksnya, harfiah berhurufnya ya. Allah atau Nabi mengatakan Allah mewujud bila makan. Allah itu ya ada tanpa tempat. Coba. Tidak akan bisa mengatakan, karena itu mereka wariskan dari ilmu kalam yang syaratnya nyambung kepada filsafat ya. Aristoteles, Plato itulah ya, ramuan-ramuan itu. Ada diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi ini Pak, ayat-ayat wa'id. Nama wa'id itu ancaman, bukan pemastian. Ini Bapak Ibu ya Allah. Jadi ada 3 kelompok manusia yang diancam oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Al-mudawim ala syurbiha, yang terus meminumnya. Sorry kayak minum air putih baik gitu, minum khamar. Kayak orang kafir dari kalangan utara sana ya, yang suka minum tua, tradisinya minum tua ya, dikit-dikit minum tua. Ini ada yang Allah mulia. Hatta mata, sampai dia mati. Walam yatub, dan dia tidak bertobat.
Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, pemutus tali persaudaraan. Ai alladzi la yaqumu biwajibil qarabati, yang tidak menjalankan kewajiban ya karib kerabat, qarabah, orang yang memiliki kedekatan dari sisi ya genetik atau nasab. Ya, seperti dia tidak mau berhubungan lagi dengan pamannya, bibinya, tidak boleh. Walaupun bibi kita salah, paman kita salah, tidak boleh. Karena khawatir kita masuk dalam ancaman hadis ini. Dalam hadis lain, hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi juga mengancam secara khusus, la yadkhulul jannatal qati' ay qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga kata Rasul. Ini ancaman keras ini. Tukang pemutus, yaitu pemutus silaturahim. Bahkan ada orang yang marah sama orang tuanya, dianggapnya orang tuanya tidak ngasih dia nafkah. Setelah orang tuanya bercerai, dia ini korban broken home, bercerai emak bapaknya. Nah, bapaknya ini ketika dia kecil sampai dewasa tidak pernah ngasih nafkah. Nah, tiba-tiba bapaknya datang, ya kan, minta bantu pula, tolong bantu ayah. Langsung dia balas, kamu bukan ayahku lagi, dari aku ini. Termasuk Pak, orang yang ngerti agama tidak maafkan. Itulah sifat orang yang beriman. Apa kata Allah? Wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu sifatnya adalah memaafkan. Apalagi ayah kita dulu. Tapi Pak Ustaz, ayah saya itu kurang ajar, tidak apa-apa. Ya kan? Sejahat-jahatnya ayah, bahkan kafir pun ayah kita, tetap kita disuruh untuk berbakti. Ya, kalau disuruh bermaksiat, tentu kita tidak ikuti, ya kan? Kita tolak dengan halus. Namun tetap kita sayangi orang tua kita, walaupun sejahat-jahat apapun. Tidak boleh ya anak nggak ngakui orang tuanya, karena orang tuanya nggak nafkahi dia ketika kecil, menelantarkan ibunya. Tiba-tiba dia sudah tua, minta bantuan sama anak. Gak apa-apa, welcome, gitu ya. Dosanya dia yang nanggung, atau kita sebagai anak suruh dia taubat, atau kita maafkan, kita ikhlaskan. Ayah nggak ngasih nafkah, udah saya maafkan hari ini. Yang penting ayah sholat, ya. Ayah ingat sama Allah, bertobat. Itu apa yang soleh ini? Dia memaafkan orang tua. Jadi yang kedua adalah qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim, yaitu seseorang yang tidak menjalankan kewajiban karib kerabat. Apa kewajiban kita kalau diundang datang? Kecuali ada uzur syar'i. Namun dia tidak datang karena dia marah betul. Kecuali di situ ada pelanggaran syariat. Kita datang karena ada uzur. Dan kita diundang tidak datang, ya, atau kita tidak menyapanya, ya. Kita putuskan persaudaraan dengan karib kerabat kita, ini Pak diancam neraka oleh Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ini bukan perkara yang sepele. Oh, tapi saudara saya itu memang dia memusuhi sunnah, gitu ya. Iya, biarin dia memusuhi sunnah, tapi kita tetap menjaga, ya, tetap kita sapa juga dia, Pak. Ya. Karena di antara bentuk dakwah itu tidak selalu kita terapkan hajar, boikot. Memang ada dalilnya, namun boikot itu kata ulama kita tergantung maslahat dan mudaratnya. Nabi pernah Allah perintahkan memboikot 2 sahabat yang tidak ikut perang, betul. Karena memang ketika itu Islam kuat, sunnah kuat. Tapi kalau kita tinggal di tengah-tengah yang bid'ah kuat, gitu ya, nah kita boikot semua, Pak, susah hidup kita. Maka di antara bentuknya ada bentuk dakwah juga ta'diful qulub, ya. Ya kita ambil hati orang itu dengan dia tidak membalasnya. Kalau dia kurang ajar, kita jangan menipu kurang ajar, gitu ya. Ya, artinya ya kita tetap mendakwahkan sunnah, tidak mencontoh akhlak buruknya yang suka mengolok-olok ahlu sunnah. Bahkan Ustaz Piranda diolok oleh mereka Pak dengan aduk setan, gitu ya. Iya, Ustaz Yazid dikasih AI, bukannya
kayak keluar darah gitu, Wahabiyah. Jangan, ya, jangan kita balas seperti itu. Ya, walaupun kita juga mampu begitu ya, dengan kecanggihan AI ini tidak lah, ya, tapi tidak boleh Pak. Ya, tidak boleh kita berakhlak seperti itu. Kalau kita bantah dengan ilmiah itu aja, bantah dengan dalil, ya. Tapi kalau kita dengan merendahkan, ya, orang mengedit foto itu tidak boleh. Itu haram dalam Islam. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga adalah musaddiqun bis-sihri alladhi min anwa'i at-tanjim. Orang yang membenarkan, percaya dengan sihir. Percaya di sini artinya dia mengikuti sihir itu, bukan mempercayai keberadaannya. Kalau keberadaan sihir kita harus percaya, karena sihir perkara yang Allah informasikan dalam Al-Quran. Sihir itu ada, eksis dia. Memang ada, nyata ada sihir itu. Namun kita nggak boleh mempercayai praktek sihir itu. Kita pelajari, kita amalkan, itu syirik. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan di antara jenis sihir itu adalah ini, percaya kepada bintang. Kama marra fil hadis, sebagaimana telah berlalu dalam sebuah hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, "Man iqtabasa syu'batan min an-nujum", barang siapa yang mencari, yakni mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad iqtabasa, maka sungguh dia telah mencari, yang mempelajari syu'batan min as-sihr, satu cabang dari ilmu sihir. Maka ilmu tanjim perbintangan ini termasuk ilmu sihir kalau dikaitkan dengan perkara-perkara gaib. Contoh, ada orang yang meramal dengan perbintangan, dengan bintang-bintang. Itu sihir. Yang dibolehkan seperti pembahasan kita kemarin, kalau untuk menentukan arah, itu nggak apa-apa kita melihat bintang ya. Kalau orang telah melakukan penelitian, nah, kalau bintangnya seperti itu, ini biasa kita sedang berada di arah selatan, itu boleh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru Rasulullah SAW mengkabarkan dalam hadis ini ala wajhi tahdhir, dalam rangka memberikan peringatan. Ini dalam rangka mentahzir, Pak. Mentahzir dari 3 dosa ini. Anna salasatan, bahwasanya 3 kelompok manusia ini minal usal, dia termasuk pelaku dosa besar. La yadkhuluna jannah, dia tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Rasulullah. Ya, jadi apa ya makna global dari hadis ini? Yang pertama, ya, al-awwalu al-mudawwimu 'ala syurbil muskir, ya, min ayyi syai'in kan. Ya, yang pertama adalah orang yang, ya, selalu meminum minuman yang memabukkan. Min ayyi syai'in kan, terbuat dari apa saja, ya, baik dari apa saja, ya, kayak buah itu dari apa Pak dibuatnya? Dari fermentasi aren, ya. Nah, itu juga, apalagi Pak, seperti ya anggur yang difermentasi itu menjadi miras, ya. Terbuat dari apa saja, selama memabukkan haram. Dan yang memabukkan itu kalau kita mabukkan dosa. Enggak. Karena yang memabuk itu dalam hadis lain yang mengatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, qalilu wa katsiruhu, sedikit maupun banyak. Nah, walaupun dikit nyicipin deh, enggak boleh, haram. Dosanya termasuk dosa peminum khamr. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian yang kedua, atau golongan yang kedua yang diancam tidak masuk surga ini, alladzi la yaqumu wajibul qurabah, yang tidak menjalankan kewajiban kekerabatan. Allati amara Allahu bi silatiha, yang Allah telah memerintahkan untuk, ya, menyambung tali persaudaraan. Yang ketiga, musaddiqun bis-sihri, yang membenarkan sihir. Alladzi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minha tanjim, yang mana sihir itu Pak terkumpul, ya, dari jenis-jenis yang banyak.
dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Dan diantaranya bentuk sihir itu adalah at-tanjim, perbintangan. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini yang dengan bab yang kita bahas? Babnya tentang apa? Tentang perbintangan. Apa kaitan hadis ini? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini wa'ida, terdapat ancaman bagi siapa? Bagi musaddiqin bisihri, orang yang membenarkan praktek sihir. Dia setuju gitu maksudnya. Memantau dia sihir itu buruk gitu ya. Nauzubillah. Ini masuk dalam ancaman dari Rasul tidak akan masuk surga. Wa minhu, dan di antara membenarkan sihir itu adalah at-tanjim, orang yang